Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kali ini saya akan membagikan sebuah cerita dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini pernah mengalami hal yang menakutkan ketika kakeknya meninggal dunia. Kakeknya ini dipercaya mempunyai ilmu hitam dan peliharaan. Dan ketika meninggal, ternyata peliharaannya ini mulai mengganggu warga. Dan yang lebih parahnya kan, sosok ini mengganggu ketika acara keagamaan kakeknya tersebut. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai. Dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian. Kalau yang mau ngopi silakan sambil ngopi. Yang mau ngemil silakan sambil ngemil. Yang mau mendengarkan sambil rebahan silakan. Yang mau menjadi teman tidur silakan. Dan yang lagi bekerja, alangkah baiknya kalian tunggu waktu santai kalian. Kalau tetap mau mendengarkan saat bekerja, silakan saja. Yang penting tidak mengganggu pekerjaan kalian. Oke? Kalau sudah, kita mulai ke ceritanya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1996. Pada pertengahan tahun tersebut, ayahku memutuskan ingin pulang ke kampung halaman. Dia berniat ingin mengurus ayahnya atau kakekku yang sudah berusia lanjut. Karena waktu itu, kakek di desa hanya tinggal sendirian. Tak ada sanak saudara yang lain. Ayahku hanya anak tunggal dari kakek dan nenekku. Jadi mau tidak mau, beliau yang harus mengurus kakek ketika dia berusia lanjut. Walaupun ayah harus mengorbankan pekerjaannya yang berada di kota. Singkat cerita, akhirnya kami semua pindah ke desa tempat tinggal kakek. Aku pun pindah sekolah ke dekat desa kakek juga. Ayahku yang waktu itu sempat menganggur selama 1 bulan. Namun akhirnya, beliau mendapatkan pekerjaan tak jauh dari desa tempat tinggal kakek. Selama tinggal di rumah kakek, kulihat kondisi kakek tidak terlalu parah. Walaupun usianya sudah menginjak 80 tahun. Namun beliau masih kuat untuk berjalan sendiri. Beliau ke kamar mandi sendiri, bahkan makan juga masih kuat sendiri. Hanya saja, beliau ini sedikit pikun. Ditambah lagi, omongannya sedikit ngelantur. Ibuku yang waktu itu bertugas untuk mengurus kakek, dengan sabar mengurus kakek walaupun dia pikun. Terkadang kakek sering keluar rumah sendirian, berjalan entah kemana. Hingga ada beberapa tetangga yang mengantarkannya pulang. Kejadiannya sering seperti itu. Dulu, sewaktu kakek masih berusia sekitar 50 atau 60 tahunan, menurut bapakku, kakek itu dikenal sebagai orang yang pintar dalam hal-hal spiritual. Banyak orang yang berobat atau datang konsultasi ke rumah kakek. Karena waktu kakek berusia 70 tahun, saat aku bermain ke rumah kakek, waktu itu kulihat rumah kakek banyak tamu yang datang. Di situ aku sempat bertanya kepada bapak. Dan ternyata di situ aku tahu bahwa kakek itu, kalau kata kasarnya, seorang dukun. Namun aku tak ambil pusing, karena itu urusan beliau, bukan urusanku. Ditambah bapakku juga kurang menyukai hal-hal seperti itu. Hingga pada 6 bulan setelah kita tinggal di sana, ada peristiwa yang mengejutkan. Waktu itu tepat pukul 5 sore. Aku sedang bermain di teras rumah. Tak berapa lama, kakek berjalan keluar. Tampak dia memandang ke arah depan dengan tatapan yang kosong. Aku melihat beberapa saat. Namun kulihat tatapannya itu seperti sangat menakutkan. Walaupun tidak menatap langsung ke arahku. Dia terus saja seperti itu. Tak berapa lama aku masuk ke dalam rumah. Aku memberitahukan peristiwa itu kepada ibuku. Ibuku lalu ke depan. Aku mengikuti ibu dari belakang. Kek, masuk, jangan di luar, sudah mau maghrib, ucap ibuku waktu itu. Dan apa jawaban kakek?
benar-benar mengejutkan. Kakek menoleh ke ibuku. "Aku cuma ingin mati. Aku cuma ingin mati," ucap kakek. Sampai 3 kali dia berbicara seperti itu. Ibuku langsung menenangkan kakekku. Aku sedikit takut mendengar ucapan kakek seperti itu, dan ibuku langsung menyuruhku untuk masuk ke dalam. Malam harinya, ketika ayah sudah pulang, tepat selepas Isya, kami sedang makan malam di meja. Ibu waktu itu menceritakan apa yang dia lihat perihal kakek. Ayah hanya menghela napas panjang. Dan tak berapa lama, di kamar kakek terdengar suara bising. Suara bising itu seperti kakek yang sedang memukul ranjang tempat tidurnya. Ayah langsung berdiri, diikuti oleh ibu yang langsung menghampiri ke arah kamar kakek. Namun saat aku berdiri, ibuku menahanku, jadi supaya aku tidak ikut ke sana. Namun aku masih penasaran. Waktu itu aku mendekat saja, karena percakapannya masih terdengar. Ku dengar kakek seperti ngamuk-ngamuk. Ayahku coba menenangkan. Hingga tak berapa lama, ibu dan ayah keluar. Ayah menyuruh ibu untuk tetap mengaji, supaya sosok yang mengganggu kakek cepat hilang. Aku di situ tidak mengerti apa yang diucapkan oleh bapakku. Tak berapa lama ayahku juga langsung menghampiri. "Jang, nanti kamu temenin emakmu ngaji ya." "Iya pak, memang ada apa pak?" "Udah gak usah banyak tanya, tapi kamu mengaji aja," ucap bapakku. "Di kamar kakek pak." Enggak usah, di kamar ibu aja." Ya udah. Posisi rumah kami itu ada 3 kamar. Kamar ibuku berada paling belakang, sedangkan kamarku berada di paling depan. Nah, kamar kakek berada di paling tengah. Aku pun waktu itu mengaji di kamar ibuku atau di kamar yang biasa ditempati oleh ibuku. Namun di situ, saat aku dan ibu mengaji, tepat di tembok yang bersebelahan dengan kamar ibu dan kakek, kakek seperti memukul-mukul tembok tersebut. "Berhenti, berhenti, berhenti." Aku lalu diam. "Bu, kakek kenapa bu?" "Udah, lanjutin aja, nanti juga diam sendiri," ucap ibu. Bapak waktu itu seperti sedang menunggu di depan kamar kakek. Entah apa yang terjadi di luar, aku tidak tahu. Aku terus saja mengaji. Aku sangat takut waktu itu. Suara kakek masih terus saja terdengar. Ada sekitar 1,5 jam, hingga akhirnya suara kakek sudah tidak terdengar lagi. Setelah selesai mengaji, tepat 2 jam, aku keluar. Tampak bapakku sedang duduk di ruang tamu. "Pak, kakek gimana?" Udah tidur kayaknya." "Emang kakek kenapa pak?" "Bingung bapak harus ngejelasinnya kayak gimana ke kamu. Nanti ajalah. Sekarang yang penting semuanya cepat usai aja," ucap bapak. Entah berapa lama langsung bangkit dan beranjak ke kamar. Sebelum masuk ke dalam kamar, bapak menyuruhku untuk cepat-cepat beristirahat saja. Aku lalu masuk ke kamarku. Dan setelah kejadian itu, kakekku sering mengamuk. Yang lebih parahnya lagi, kakek itu sering mengamuk ketika azan terdengar. Aku, ayah, dan ibu pun sempat aneh. Kenapa kakek seperti itu? Padahal sebelumnya tidak. Aku dan ibuku coba terus saja mengaji ketika malam. Namun saat kami mengaji, kakek juga mengamuk. Padahal waktu itu kondisi kakek sudah sangat parah. Beliau hanya bisa terbaring di atas ranjang dengan menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Namun ketika aku mengaji ataupun ibu mengaji atau terdengar suara azan di masjid, kakek seperti dimasuki oleh sesuatu dan dia seperti mengamuk. Hingga 2 bulan setelah kejadian itu, tepat pada tahun 1997, di situ warga mulai sedikit aneh. Aneh di sini
banyak warga yang melihat kakek sering keluar. Padahal jelas-jelas kakek sedang terbaring di atas ranjangnya. Pernah waktu itu ada yang memberitahu kami bahwa kakek sedang berdiri di dekat lapangan. Pada waktu itu ada banyak pemuda yang sedang bermain bola. Katanya, kakek menatapnya tepat di belakang gawang salah satu kelompok pemuda. Pemuda yang melihatnya aneh. Dan saat dihampiri, kakek itu tersenyum menakutkan serta berlari ke arah kebun. Beberapa warga yang mengejarnya tidak melihat keberadaan kakek. Dan sebagian lagi coba memberitahu kejadian itu kepada kami. Kami waktu itu aneh dan melihat kakek di dalam kamar. Dan saat dibuka kamarnya, ternyata kakek hanya terbaring. Pemuda itu pun aneh. Kakek sudah tidak bisa apa-apa. Bagaimana dia bisa berjalan dan berdiri tepat di lapangan. Sedangkan waktu itu aku juga sedang berada di teras rumah. Aku tidak melihat kakek melangkah. Tak berapa lama pemuda itu pun langsung pulang. Banyak lagi kejadian yang aneh-aneh. Katanya ketika malam, orang yang lewat ke depan rumah kakek melihat kakek duduk di teras rumah. Dan ketika disapa, kakek hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat tajam hingga warga itu sangat ketakutan. Dan esok harinya, dia menceritakan peristiwa tersebut kepada ibuku. Ibuku sempat aneh, bagaimana bisa? Karena ketika malam, ibu selalu mencabut kunci dari pintu utama. Dan ditambah lagi, kakek itu sudah tidak bisa berdiri. Untuk ke kamar mandi saja dia sudah tidak bisa. Bagaimana dia bisa duduk di teras rumah sendirian? Ibu tak habis pikir, namun ibu hanya tersenyum menanggapi ucapan dari orang yang bercerita tersebut. Hingga 1,5 bulan setelah kejadian itu, ada peristiwa yang mengejutkan. Tepat pukul 5 subuh, ibu waktu itu masuk ke kamar kakek. Dia langsung berteriak. Aku dan bapak langsung berlari ke kamar kakek juga. Dan di sana terlihat kakek sudah menggantung di langit-langit. Bagaimana bisa kakek bisa mengikatkan tali ke langit-langit? Padahal untuk berdiri pun kakek sudah tidak bisa. Mau bagaimana lagi? Kami semua shock, termasuk ayah dan ibu waktu itu. Ayah waktu itu langsung bergegas meminta tolong kepada warga. Dan tak berapa lama, warga pun datang. Warga membantu menurunkan jenazah kakek yang tergantung. Jenazah kakek lalu dibaringkan di ruang tengah. Ketika pukul 7, banyak warga yang sudah berdatangan ke rumah kami hendak membantu prosesi pemakaman kakek. Singkat cerita, jenazah kakek sudah selesai dimandikan dan siap untuk dikuburkan. Namun waktu itu, para warga yang bertugas untuk menggali liang lahat untuk kakek masih belum memberi kabar kepada kami. Kulihat langit waktu itu sangat cerah. Ada sekitar 1 jam kemudian, warga yang bertugas untuk menggali kuburan kakek memberitahu bahwa liang lahat sudah siap. Dan ketika warga itu memberitahu, kulihat langit langsung mendadak mendung. Padahal tadi aku tidak melihat ada awan mendung di sana. Dan seketika angin kencang berhembus. Beberapa warga yang kudengar langsung berbisik-bisik. Mereka berbisik-bisik tentang kakek yang mempunyai ilmu hitam. Aku yang waktu itu mendengar langsung menatap ke arah warga tersebut. Dan warga yang berbisik-bisik itu, ketika melihat tatapanku, dia langsung diam. Jenazah kakek lalu dimasukkan ke dalam keranda. Dan keranda pun dibawa. Waktu itu, angin terus saja berhembus dengan cukup kencang. Tepat ketika jenazah kakek sampai di area pemakaman. Di situ, mendadak terdengar suara petir. Aneh. Bagaimana bisa? Padahal tadi jelas-jelas langit cerah. Dengan beberapa menit saja, langit bisa langsung gelap dan ada petir. Aku berharap waktu itu tidak turun hujan. Untungnya, hingga jenazah kakek dikebumikan, langit masih tidak turun hujan.
Tepat ketika jenazah kakek sudah ditutup oleh tanah, langit pun masih gelap. Suara petir masih saja terdengar. Hingga tak berapa lama setelah Ustadz menyelesaikan doanya, langit pun menurunkan hujannya. Di situ, semua warga langsung berhamburan meninggalkan area pemakaman. Termasuk aku, ayah, dan ibuku langsung kembali ke rumah. Di rumah masih ada beberapa warga yang masih membantu untuk persiapan acara keagamaan nanti malam. Karena seperti adat di desa kami, ketika ada yang meninggal, pasti akan diadakan acara keagamaan selama 7 hari. Dan selama prosesi itu, biasanya warga sekitar akan membantu mempersiapkan acara keagamaan. Aku yang waktu itu langsung masuk ke kamar untuk beristirahat. Sedangkan ibu langsung menemui beberapa warga yang hendak membantu untuk persiapan acara nanti malam. Hingga tak terasa, maghrib pun tiba. Selepas sholat maghrib, aku lalu membantu ayah mempersiapkan tempat untuk orang-orang yang datang ke acara keagamaan kami. Dan ibu-ibu yang mempersiapkan makanan pun sudah usai. Makanan pun siap ditata di tempat acara keagamaan, yaitu di ruang tengah. Dan setelah sholat isya, beberapa warga pun mulai berbondong-bondong datang ke rumah kami. Biasanya yang memimpin acara keagamaan itu adalah Kiai Umar. Namun Kiai Umar waktu itu sedang ada acara di pesantrennya dan akan datang pada esok hari. Dan yang menggantikannya adalah Ustadz Anwar yang tadi memimpin doa di area pemakaman. Hingga tak berapa lama, warga pun sudah berkumpul di rumah kami. Dan ketika warga berkumpul, tiba-tiba hujan mendadak turun. Padahal tadi sore suasana langit pun terang. Aku di situ tambah merasa aneh. Apalagi mengingat ketika proses pemakaman kakek yang mendadak terdengar suara petir juga. Dan saat Ustadz mulai membuka acara keagamaan, dia mulai membaca beberapa doa. Aku waktu itu duduk tepat di depan pintu kamar kakek. Aku mendengar ada suara gaduh di kamar kakek. Padahal jelas-jelas kamar kakek itu kosong. Tak ada orang di sana. Suara itu terus saja terdengar. Beberapa warga terus saja melihat ke arah sumber suara. Mereka tidak fokus untuk mengaji. Hingga saat surat Yasin mulai dibacakan. Di situ ada peristiwa yang benar-benar menakutkan. Baru 3 ayat surat dibacakan, mendadak pintu kamar kakek itu dibuka. Seakan ada yang membukanya. Aku yang tepat duduk di depan kamar kakek langsung menoleh. Dan tampak dengan jelas ada sosok kakek yang berdiri. Namun kini wajahnya sangat menakutkan. Dia menatap ke arah kami semua dengan tatapan yang cukup tajam. Otomatis warga yang melihat penampakan itu langsung berlarian keluar dengan ketakutan. Pak Ustadz yang coba menenangkan waktu itu lama-lama pun menjadi takut. Karena tiba-tiba sosok kakek itu menatap ke arah Ustadz dan menunjuk. Akhirnya termasuk aku, ayahku, ibuku, dan Ustadz semuanya berhamburan meninggalkan rumah waktu itu. Mereka ketakutan. Para warga lain pun langsung kembali ke rumah masing-masing. Hanya tersisa sekitar 10 orang yang waktu itu berlari bersama kami. Hingga ada sekitar 1 jam kami berada di luar rumah waktu itu. Sedangkan kami tak melihat sosok kakek keluar. Hingga Ustadz waktu itu menyarankan untuk kami masuk kembali ke dalam rumah. Waktu itu kami coba mengintip, namun tidak melihat ada sosok kakek. Ayah waktu itu berjalan paling depan, dan ketika dia masuk ke ruang tamu, pintu kamar kakek itu sudah tertutup. Diikuti oleh warga yang lain. Ayah lalu membuka pintu kamar kakek, dan di sana tak ada sosok kakek. Kamarnya pun masih rapi. Ayah hanya menoleh ke arah kami, masih tidak percaya
beberapa warga langsung menyusuri rumah ayah. Di situ, sosok kakek itu sudah tidak ada. Ayah lalu berdiskusi dengan Ustadz, meminta solusi bagaimana. Ustadz hanya menghela nafas. Dia pun menyayangkan tindakan warga yang membubarkan diri. Namun dipikir lagi waktu itu, Ustadz juga kenapa lari? Dan akhirnya malam itu, kami mengadakan tahlilan itu hanya beberapa orang saja. Namun ketika surat Yasin kembali dibacakan, suara gaduh pun mulai terdengar kembali. Karena melihat ada beberapa warga yang mulai ketakutan lagi, akhirnya Ustadz menyarankan untuk pindah saja ke kamar ayah. Walaupun sempit, waktu itu acara keagamaan tetap dilaksanakan. Di tengah-tengah saat kami sedang mengaji di dalam kamar ayah, terdengar dari tembok kamar kakek seperti dipukul-pukul. Ya seperti saat kakek masih hidup. Jadi kakek seperti kepanasan atau sangat marah saat mendengar orang mengaji. Namun tak ada suara. Hanya suara pukulan itu. Tak ada suara dari kakek. Aku sempat diam waktu itu. Tak berapa lama, Ustadz lalu menepuk pahaku untuk terus melanjutkan mengaji saja. Karena waktu itu aku duduk di samping Ustadz. Hingga tak terasa, surat Yasin pun selesai dibacakan. Dan setelah selesai, suara pukulan di tembok itu pun hilang. Kami semua bernapas lega waktu itu. Tampak Pak Ustadz Anwar seperti berpikir keras tentang kejadian ini. Dan setelah semuanya selesai, saat Pak Ustadz hendak pulang, dia sempat berbincang di teras rumah dengan Bapak waktu itu. Aku yang waktu itu menghampiri Pak Ustadz bersama Bapakku. Pak, padahal duduk dulu sambil ngopi. Enggak, Pak Ustadz mau langsung pulang. Ya coba saja kalau sekarang ini ada Kiai Umar. Pasti beliau lebih tanggap dengan kejadian seperti ini. Karena beliau lebih paham. Ucap Pak Ustadz Anwar. Insya Allah, mudah-mudahan besok beliau pulang. Jadi beliau yang bisa memimpin acara keagamaan. Saya akan coba menenangkan warga. Supaya warga tidak kapok dan tetap datang pada acara keagamaan ini. Ucap Ustadz Anwar yang langsung pamit hendak pulang. Waktu itu tampak wajah ayah seperti kebingungan. Ia pasti bingung. Jangankan ayah. Aku juga sempat aneh dengan peristiwa tadi. Siapa sosok yang menyerupai kakek? Apa kakek bangkit dari kubur? Tapi bagaimana mungkin? Kok tiba-tiba kakek bisa muncul di dalam kamar? Apa itu makhluk peliharaan kakek? Emang kakek mempelihara jin? Pikirku waktu itu. Dan saat aku hendak masuk ke kamar, waktu itu ayah melarang. Ayah menyuruhku untuk tidur saja bersama ayah di dalam kamarnya. Ya, aku sempat berpikir takut juga kalau tidur sendirian. Akhirnya, aku malam itu tidur di kamar ayah. Hingga tak terasa, esok pagi pun tiba. Ayah waktu itu sedang bersantai di teras rumah, sedangkan ibu sedang memasak di dapur. Aku lalu ke teras rumah hendak mengobrol dengan ayah. Tampak ayah masih kebingungan. Ya, bagaimana nanti malam? Udah kita serahin aja gimana nanti. Ya mau bagaimana lagi. Lagi pula kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah juga kurang paham tentang hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan Kiai Umar bisa cepat datang. Ayah nggak kerja. Ayah cuti dulu sampai 7 hari lah. Nanti setelah 7 hari kematian kakek, baru ayah masuk kerja lagi. Kalau ayah kerja juga kan bingung. Sekarang yang mengurusin berangkat ke sana sini beli perlengkapan buat acara keagamaan siapa? Ya iya juga sih ya. Setelah itu, aku bergegas untuk membersihkan kamarku. Karena waktu itu, aku juga memang izin tidak masuk sekolah. Tak terasa, sore pun tiba. Sesudah azan asar, kulihat Ustadz Anwar dengan Kiai Umar lalu datang ke rumah kami. Tampak ayah waktu itu gembira menyambut kedatangan Kiai Umar. Aku yang dari dalam pun langsung keluar.
"Di, bikinin minum." "Iya." Aku lalu masuk ke dalam untuk menyediakan air minum kepada Ustadz Anwar dan Kiai Umar. Aku lalu ke depan sambil membawa air minum. Ustadz Anwar sudah nyeritain semuanya, Pak. Saya juga benar-benar kecewa dengan tindakan warga yang lari begitu saja. Ya saya juga sempat marah kepada Ustadz Anwar yang ikutan lari keluar. Seakan mereka kalah dengan setan. Padahal kalau memang setan nunjukin kayak gitu, kita harus berani lawan. Kita itu manusia, makhluk paling sempurna. Masa kalah dengan setan? Nanti, biar malam ini saya yang akan memimpin acara keagamaan. Selepas maghrib nanti, saya akan beri pengarahan kepada bapak-bapak supaya mereka tetap datang. Jangan sampai mereka kalah dengan rasa takutnya. Iya Pak, terima kasih banget Pak. Ya saya bingung Pak, harus bagaimana lagi. Ya kalau disebutin takut, ya takut juga Pak. Tapi mau bagaimana? Kita bingung nyari solusinya seperti apa. Pasrahkan semuanya sama Yang Maha Kuasa. Yakin, jangan setengah-setengah. Ya udah, nanti saya selepas Isya kesini. Bapak siap-siap aja seperti biasanya, ya. Ucap Kiai Umar yang langsung pamit. Setelah Kiai Umar pergi bersama Ustadz Anwar, tampak ada wajah berseri di muka Bapak. Udah, Andi, tenang. Kita pasrahin aja sekarang kepada Kiai Umar. Mudah-mudahan gak ada kejadian kayak semalam. Amin ya, mudah-mudahan. Aku pun bergegas masuk untuk membantu mempersiapkan perlengkapan buat ke acara keagamaan nanti malam. Hingga tak terasa, Isya pun tiba. Setelah azan Isya, beberapa warga sudah mulai berdatangan membantu ibu mempersiapkan buat makanan yang akan diberikan kepada tamu yang akan datang. Sesudah azan Isya, mulai berdatangan para bapak-bapak. Awalnya hanya ada beberapa orang saja. Tampak dari wajah mereka masih ada rasa ketakutan. Bapak waktu itu menyambut dan menyuruh para warga yang datang untuk masuk. Hingga 15 menit kemudian, Kiai Umar dan Ustadz Anwar lalu datang, diiringi oleh para warga yang lain. Ternyata mereka menunggu Kiai Umar datang, karena mungkin masih takut. Kiai Umar lalu masuk, warga pun mulai masuk. Sebagian masih ada di luar, karena rumah kami memang tidak terlalu besar. Aku waktu itu duduk tepat tidak jauh dari Kiai Umar, hanya terhalang oleh 3 orang, namun menghadap ke arah kamar kakek. Sedangkan tepat di depan kamar kakek, tak ada orang yang berani duduk di sana. Tempat itu kosong. Kiai Umar lalu mulai acara keagamaan. Seperti kemarin, ketika mulai berdoa, hawa di rumah mendadak berbeda. Ada seperti hawa panas yang tiba-tiba masuk dan memenuhi seisi rumah. Padahal tadi tidak seperti itu. Dan saat surat Yasin dibacakan, mulai terdengar dari kamar kakek ada suara gaduh. Padahal waktu itu, sebelum acara mulai, ayah mengunci pintu kamar kakek dari luar. Suara gaduh itu terus saja terdengar. Di situ, mendadak pintu kamar kakek itu terbuka lebar, seakan ada yang membukanya. Otomatis, para warga yang mengikuti pengajian itu langsung menoleh ke arah pintu kamar kakek. Dan tampak sosok yang menyerupai kakek itu sudah berdiri. Namun kini berbeda dengan kemarin. Wujudnya lebih mengerikan. Aku melihat wajah kakek itu seperti terakhir kali kakek meninggal, atau ketika pas ditemukan saat kakek menggantung diri. Wajahnya biru, matanya melotot, sambil melihat ke arah kami satu-satu. Warga yang ketakutan mulai hendak beranjak dan pergi. Namun Kiai Umar langsung berteriak, "Diam! Jangan ada yang beranjak! Duduk!" Warga waktu itu langsung diam seketika. Mereka langsung menundukkan kepalanya. Karena kalau memandang sosok kaki itu akan takut. Kiai Umar
melanjutkan ngajinya. Warga pun mengikutinya, walaupun pelan. Karena jujur saja, aku juga waktu itu gemetaran. Rasa takut benar-benar mempengaruhi pikiranku waktu itu. Sosok itu hanya diam, tidak bersuara sama sekali. Namun sesekali aku coba melihat. Sosok itu masih berdiri di sana. Ustadz Umar terus saja melantunkan ngajiannya. Hingga saat surat Yasin selesai dibacakan, sosok itu masih berdiri. Kiai Umar lalu melantunkan ayat suci Al-Quran kembali. Warga yang waktu itu coba memperkirakan surat apa ini. Mereka hanya diam. Hanya terdengar lantunan ayat suci Al-Quran dari mulut Kiai Umar. Dan tak berapa lama, sosok itu mulai berubah. Aku yang memandangnya sambil melirik, menatapnya. Tiba-tiba sosok itu berubah menjadi sosok yang hitam legam. Matanya merah, badannya dipenuhi oleh bulu dengan kukunya yang panjang. Dia seperti berteriak, meronta-ronta. Namun dia seperti tidak bisa maju. Hingga tak berapa lama, sosok itu seperti terpental dan masuk kembali ke kamar kakek. Dan otomatisnya pintu kamar kakek itu tertutup kembali. Kiai Umar terus saja melantunkan ayat suci Al-Quran itu dengan suaranya yang cukup keras. Warga hanya berdoa saja dengan doa yang mereka bisa. Hingga ada sekitar 20 menitan. Terdengar suara gaduh terus menerus di kamar kakek. Dan setelah itu, suara pun hilang. Dan Kiai Umar langsung memberhentikan membaca ayat suci Al-Qurannya. Dia lalu mengakhiri pengajian tersebut dengan membaca doa. Tampak ada rasa tenang dari muka para warga yang berada di sana. Sudah, silakan makan jamuannya. Gak usah takut. Jangan takut sama setan. Ucap Kiai Umar yang tetap menegaskan seperti itu kepada para warga yang ada di sana. Para warga yang asalnya ingin langsung pulang, mereka mengurungkan niatnya. Mereka coba mencairkan suasana dengan berbincang-bincang. Karena waktu itu tak terdengar suara apa-apa lagi. Ayah yang masih penasaran waktu itu hendak membuka pintu kamar kakek. Dan saat ayah hendak membuka, para warga lain langsung menatap ke arah ayah. Gak apa-apa, buka aja, gak usah takut, ucap Kiai Umar. Ayah lalu membuka pintu itu. Para warga coba melihat. Ternyata di dalam kamar itu sudah tak ada apa-apa. Sosok yang menyerupai kakek itu sudah hilang. Namun kamar itu kini berantakan. Bahkan lemari kayu yang berada di kamar kakek itu sudah jatuh ke bawah. Sudah, tutup lagi aja. Kalau memang sudah tidak ada, ucap Kiai Umar. Nih bapak-bapak sekalian, buat besok tetap hadir. Gak usah takut. Mudah-mudahan besok sosok yang menyerupai almarhum ini sudah tidak ada. Itu hanya jin. Ingat, hanya jin. Bukan sosok almarhum yang mendadak datang. Jangan takut. Kita harus berani. Warga di sana hanya mengangguk. Dan mengangguk bagaimanapun, mereka ternyata kalah dengan rasa takutnya. Hingga tak berapa lama, para warga mulai membubarkan diri. Hanya tersisa Ustadz Anwar, Kiai Umar, dan beberapa warga lain. Ada sekitar 5 orang yang tersisa. Di situ Kiai Umar lalu bercerita kepada Bapak. Pak, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi. Tapi kalau nanti setelah 7 hari kematian almarhum, sosok itu datang lagi, Bapak cepat-cepat kasih tahu saya. Ya, baik Pak, tapi gak bakal gimana-gimana Pak. Mudah-mudahan ya tidak. Cuman saya khawatir. Sosok ini adalah piaraan almarhum. Dan ingin ada orang yang meneruskan ilmunya. Jadi harus benar-benar dimusnahkan. Mudah-mudahan sosok ini tidak datang lagi. Ya, tapi kalian tetap saja jangan usah takut. Tetap berdoa. Baik Pak Kiai. Dan setelah itu, Pak Kiai Umar pamit untuk pulang. Esok harinya, ketika acara keagamaan hari ketiga,
Ketika dimulai acara pengajian, sosok itu sudah tidak ada lagi. Para warga pun sudah mulai tenang. Hingga tak terasa, 7 hari pun tiba. Dan pada hari ke-8, waktu itu ayah pamit untuk bekerja. Aku pun bersekolah. Di rumah hanya ada ibu sendirian. Waktu ibu sendirian ini, katanya ibu sedang membersihkan rumah. Tepat pukul 10 pagi, ibu lewat di kamar kakek. Dan di situ, ibu mendengar seperti ada orang yang berbincang di dalam kamar kakek. Awalnya, ibu pikir itu suara cicak ataupun suara hewan lain. Tapi ketika didengarkan lebih seksama, ternyata benar. Seperti ada orang yang bercakap-cakap di kamar kakek. Ibu lalu menajamkan pendengarannya. Dan tak berapa lama, saat ibu menempelkan telinganya, ibu mencium ada aroma bau kemenyan yang cukup menyengat. Padahal jelas-jelas ketika kakek mulai sakit, tak ada yang menyalakan atau misalnya membakar kemenyan. Memang dulu sewaktu kakek sehat, tiap hari kakek selalu membakar kemenyan di kamar tersebut. Jadi ada ciri khas kamar itu. Dan tak berapa lama, pintu itu seperti ada yang membuka perlahan. Ibu kaget waktu itu. Padahal ibu tidak membuka. Ibu lalu mundur. Dan tak berapa lama pintu mendadak terbuka lebar. Ketika ibu melihat ke dalam, tampak ada sosok yang menyerupai kakek sedang duduk di samping ranjang. Dia duduk bersila. Dia melihat ke arah ibu, namun tatapannya sangat tajam dan cukup menyeramkan. Ibu langsung panik waktu itu. Tanpa pikir panjang, ibu langsung berlari keluar. Dia lalu mengungsi dulu di tetangganya karena takut waktu itu. Hingga aku pulang pada pukul 2. Waktu itu ibu masih belum pulang ke rumah. Saat aku masuk, kok pintu gak dikunci. Aku belum tahu ibu di tetangga. Saat aku buka pintu, ada bau kemenyan yang cukup pas. Di situ aku aneh. Apa ibu membakar kemenyan? Dan saat aku hendak melangkah ke kamar, aku melewati kamar kakek. Dan saat melewati kamar kakek, aku sempat menoleh karena posisi pintunya terbuka. Tampak ada sosok yang menyerupai kakek sedang duduk di ranjang. Dia menatap tajam ke arah. Aku sempat diam beberapa saat karena percaya dan tidak percaya dengan penglihatanku. Dan tiba-tiba sosok kakek itu lalu bangkit. Dia seperti berjalan hendak menghampiriku. Aku langsung panik. Aku langsung keluar rumah. Dan saat keluar rumah, tampak ibu sudah menunggu di luar pagar. Ibu melambaikan tangannya. Dengan cepat aku langsung menghampiri ibu. Bu, itu ada yang menyerupai kakek. Udah, jangan banyak ngomong. Ayo kamu ikut ibu. Aku lalu dibawa oleh ibu ke rumah tetangga. Ibu lalu menceritakan apa yang ibu lihat waktu itu. Hampir sama persis. Tetangga yang ditumpangi ibu waktu itu disuruh oleh ibu tidak menceritakan kepada orang lain. Khawatirnya orang berpikir yang lain-lain lagi. Ibu lalu menyuruhku untuk menemui Kiai Umar dan menceritakan apa yang kita alami. Bergegas waktu itu aku langsung berlari ke rumah Kiai Umar dengan memakai seragam sekolahku karena aku masih belum ganti baju. Aku berlari hingga tak berapa lama aku sampai. Tampak rumah Kiai Umar tampak sepi. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tak berapa lama pintu itu terbuka. Waalaikumsalam. Ada apaan, Di? Masuk. Aku pun masuk. Setelah duduk, aku lalu menceritakan apa yang aku alami tadi. Kiai Umar hanya menghela napas panjang. Ya udah, nanti kita ke sana sekarang. Mumpung belum terlalu lanjut kejadiannya. Ya udah, ayo Kiai. Bentar, Pak Kiai siap-siap dulu. Tak berapa lama Kiai itu masuk ke kamar. Dia langsung keluar. Setelah itu, aku bersama Kiai Umar berjalan menuju rumah.
Ibuku yang melihat kedatanganku bersama Kiai Umar bergegas keluar rumah. "Pak Kiai gimana?" "Udah, ibu tenang. Ayo kita masuk." Kiai Umar berjalan paling depan. Dan saat membuka pintu, hawa rumah menjadi panas. Tapi bau kemenyan itu masih tercium. "Bentar ya, kamu tunggu di sini, jangan masuk. Biar Kiai yang masuk ke kamar," ucap Kiai Umar. Jadi posisinya saya, ibu, dan tetangga yang ditumpangi oleh ibu berdiri di depan pintu utama, tidak masuk. Namun posisi pintunya dibuka. Kiai Umar lalu masuk ke kamar. Tampak Kiai Umar seperti menggebrak sesuatu. Aku waktu itu kaget. Dia berbicara cukup keras, namun aku kurang mendengar apa yang Kiai Umar bicarakan. Hingga tak berapa lama, saya yang berdiri di pintu depan merasakan ada hawa panas yang tiba-tiba terhembus dan keluar. Aku sempat kaget. Dan hawa panas itu juga dirasakan oleh ibu. Karena ibu berdiri tepat di samping saya waktu itu. Hingga Kiai Umar langsung keluar kamar. Sudah selesai. Kesini. Gimana Kiai? Tapi maaf ini sebelumnya. Sepertinya almarhum menyimpan sebuah benda. Dan benda itu kayaknya masih ada di sini. Kira-kira ibu tahu nggak kalau almarhum sering menyimpan benda itu di mana? Aduh, saya kurang tahu Pak. Nanti saya coba cari. Perasaan kalau di kamarnya, di lemari, saya tidak pernah ngeliat Pak. Cobalah cari dulu, siapa tahu ketemu. Ibu lalu mencari di kamar, namun tetap saja tidak ketemu. Aku pikir lagi, memang kakek nyimpan barang itu di mana? Karena di kamar kakek itu hanya ada satu lemari, satu ranjang, dan tak ada yang lain-lain lagi. Ibu coba membongkar lemari itu, namun tak ada yang dilihat. Namun Kiai Umar bersikeras ada barang yang disimpan oleh kakek, dan barang itu yang harus dimusnahkan. Hingga tak terasa, sore pun tiba. Kiai Umar masih berada di rumah kami waktu itu. Dan ayah pun pulang. Dan setelah ayah pulang, ibu lalu menceritakan apa yang dialaminya tadi. Dan terus tentang barang yang disimpan oleh kakek. Di situ ayah mulai berpikir, kayaknya ada Bu, tapi bentar aku cari. Kayaknya di tempat penyimpanan beras. Kakek waktu itu pernah menyimpan kain yang berwarna merah. Coba nanti Bapak cari dulu. Ayahku lalu pergi ke tempat penyimpanan beras. Jadi di rumah kakek itu ada tempat khusus penyimpanan beras dan kami menyebutnya goah. Dan sampai di situ, tempat penyimpanan beras itu memang sudah lama tidak digunakan karena ibu dan ayah menyimpannya di dapur saja. Dan saat masuk, Bapak langsung menyalakan lampu. Bapak terlihat mulai mencari. Ada Bu. Bapak langsung keluar. Tampak itu seperti sebuah keris. Ukurannya sekitar 50 cm. Cukup panjang. Ini bukan Pak Kiai? Iya, kayaknya itu. Sebentar sini. Pak Kiai lalu merapalkan beberapa bacaan doa. Ini nanti buang saja ke air sungai yang mengalir ya. Jangan enggak. Kalau bisa sekarang, waduh, udah mau malam Pak Kiai. Gimana tuh? Ya udah, mau nggak mau harus sekarang. Gimana Pak? Barang Bapak atuh pakai motor. Yaudah, ayo. Karena sungai di dekat rumah kami itu bisa dibilang cukup jauh. Berjarak sekitar 2,5 km. Waktu itu aku dibonceng oleh Bapak, bergegas menuju sungai. Setelah sampai di sungai, aku lempar keris itu. Setelah itu, kami langsung pulang lagi ke rumah. Tampak Kiai Umar masih di sana, dan azan maghrib pun belum berkumandang. Semuanya sudah selesai. Intinya gini,
makhluk itu mencari penerus, dan penerus yang disukainya adalah Andi. Makanya ini kalau berlarut-larut, bisa-bisa sosok itu mendekati Andi. Dan yang lebih parahnya, dia masuk ke tubuh Andi tanpa Andi sadari. Dan itu yang akan merubah karakter dan perilaku Andi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi sekarang udah selesai. Yang penting bapak sekeluarga tetap mendoakan almarhum. Apa yang almarhum perbuat, biar dia pertanggungjawabkan sendiri. Kita selaku keturunannya hanya bisa mendoakan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan tak ada teror yang berlanjut, ucap Kiai Umar yang langsung pamit. Karena tak berapa lama, azan maghrib pun berkumandang. Aku waktu itu langsung melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, aku masih berpikir, apa iya piaraan kakek ingin aku yang menjadi pemiliknya? Padahal aku tidak mengerti hal-hal seperti itu. Aku sempat melamun, namun sepertinya bapakku menangkap apa yang aku pikirkan. Udah jangan dipikirin, biarin. Lagi pula kamu gak ada niat kan untuk melajari ilmu-ilmu kayak gitu? Enggak pak, aku gak bakal mau. Ya sudah, sekarang kita doain aja supaya kakek tenang di alam sana. Dan setelah kejadian itu, tak ada teror yang pernah kami alami lagi. Namun kami tetap rutin untuk terus mendoakan kakek supaya kakek tetap tenang di alam sana. Cerita ini sengaja diceritakan oleh narasumber supaya bisa diambil hikmah baiknya. Boleh kita belajar ilmu, asal ilmu yang baik dan bermanfaat bagi orang lain. Yang penting satu, jangan pernah mengandalkan jin. Karena bagaimanapun, jin itu pasti meminta imbalan. Baik itu jiwa kita, perilaku kita, atau sebagainya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Kami mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada para penonton yang masih terus setia mengikuti channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Dan bagi kalian para penonton yang masih belum subscribe, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe-nya supaya kami bisa terus bersemangat untuk membawakan cerita-cerita lainnya. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.